Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, di belakang saya ini adalah Triton yang paling gagah yang pernah saya lihat. Ini adalah Triton yang varian atau serial Athlete, varian atau serial yang diproduksi sebelum yang terbaru yang ada sekarang. Tapi mobil ini memang kelihatan lebih keren, lebih macho, dan lebih gagah daripada Triton-Triton yang pernah diproduksi. Kalau yang sekarang itu kelihatan lebih eksklusif, lebih mewah. Tapi kalau yang ini kelihatan sangat garang, apalagi dengan sentuhan modifikasi. Nah, seperti apa mobilnya akan saya tunjukkan kepada kalian semua, so ikuti terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Strada Triton seperti yang saya sebutkan, atau New Triton seperti yang saya sebutkan di awal. Nah, yang ini adalah yang varian Athlete. Kalau kita lihat untuk bagian depannya, debatable sebenarnya, karena untuk mobil ini ada yang pernah ngomong ke saya bahwa bagian depannya itu kelihatan cupu. Ya, menurut saya itu selera. Bisa jadi memang seperti itu dengan adanya bumper depan dan fog lamp yang agak masuk ke dalam, kurang ke pinggir. Tapi kalau misalkan bumper depannya diganti dengan diganti dengan diganti dengan bulbar atau bumper besi seperti ini kelihatan lebih gagah. Dengan winch yang aktif pula, lalu kemudian dengan lampu fog lamp yang dibuat lebih siap untuk off-road. Nah, coba diperhatikan bosku. Apalagi kalau kita lihat dari posisi ini, ya maybe melihatnya dari kamera itu tidak senyaman atau semegah pada saat melihat langsung mobilnya, tapi mobil ini luar biasa. Apalagi bannya sudah dipakai ban MT dengan velg yang sudah diganti pula, jadi velgnya kelihatan lebih racing dan lebih off-road. Luar biasa mobil ini. Lampunya sudah menggunakan proyektor dan ini kelihatan lebih hidup, seperti mata ya, seperti mata makhluk hidup ya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk bulbarnya dia tebal. So, mobil yang papasan dengan mobil ini saya sarankan untuk lebih baik minggir karena keserempet dikit bagian depannya. Apalagi yang ini, mobil ini gak akan kenapa-kenapa, tapi mobil kalian yang menjadi lawannya pasti akan remuk. Nah, ini winch-nya masih aktif. Winch-nya masih aktif dan berfungsi dengan sangat baik. Ini merek untuk si bumper depannya. Nah, sudah ada lampu strobo juga yang ada di bawah sini. Di atas juga ada. So, kalau misalkan masuk hutan atau off-road, nggak usah khawatir soal pencahayaan. Lampunya aja udah terang, sangat terang. Apalagi ditambah dengan lampu tambahan, termasuk dengan fog lamp-nya yang sudah LED juga. Nah, dari sisi samping seperti ini. Oh ya, untuk harga daripada mobil ini bocorannya di angka kurang lebih 450 jutaan. Dan mobil ini keluaran tahun 2018, pemakaian 2019 awal. Untuk kilometernya setahu saya belum sampai 20.000. Ini boleh dikatakan jarang dipakai. Mobil untuk varian Athlete ini adalah mobil varian tertinggi dari New Triton produksi eranya ya. Ini adalah special edition daripada New Triton yang memang dibuat lebih gagah. Saya paling suka untuk bagian belakang itu.
yang di atas baknya itu kelihatan megah. Nah, yang sekarang ditinggalkan di New Triton yang baru, yang itu juga sama gagahnya, adalah over fender, karena yang sekarang itu menyatu dengan bagian bodinya. Kalau ini ada over fendernya lagi, dan ini kelihatan sangat cocok perpaduan antara warna putih dengan hitam glossy. Nah, untuk bannya, ini bannya menggunakan ban LT 265/70 ring 18. 265/70 ring 18. Kelihatan nggak? Nah, itu. Nah, untuk velgnya menggunakan ring 18, dan ini menggunakan ban dengan tapak yang lebar. Over fendernya aja udah nggak cukup untuk menutupi sisi luar daripada bannya. Luar biasa. Nah, mobil ini sudah menggunakan variabel geometri turbo high power yang menjadi andalan Mitsubishi. Untuk lampu sennya itu disematkan di spion, dan lampu sennya kondisinya masih oke. Nah, di atas ada roof rack yang membuat mobil ini kelihatan lebih maco lagi. Roof rack dengan lampu strobo yang ada di depannya. Nah, karena si roof racknya menghalangi antenanya, antena batang di sana dipindahkan antenanya ke sudut sebelah kiri. Ya, jadi looks-nya jadi off-road banget ini mobil. Sangat proper untuk off-road. Nah, di bawah ada footstep juga untuk memudahkan kita naik, karena memang ground clearance daripada mobil ini sangat tinggi. Handle pintunya masih berfungsi dengan sangat baik, dan di sini ada tombol karena mobil ini sudah menggunakan teknologi keyless. Nah, kuncinya seperti ini. Ini kuncinya, semoga kelihatan dengan jelas. Nah, seperti itulah, sama seperti kunci mobil-mobil baru Mitsubishi yang ada sekarang. Nah, seperti itu. Lalu kemudian untuk pintu belakangnya sama, ini sangat baik kondisinya, dan di bawah ada tulisan atlet atau atlet, yang jelasnya tulisannya Atlete. Nah, pakai turbo intercooler pastinya. Yang paling saya suka adalah yang ini sangat proporsional dengan bagian bodinya, jadi kelihatan lebih sporty dengan adanya aksesoris yang ada di situ. Nah, ini turbo intercooler. Lalu kemudian untuk ban belakangnya, sistem pengereman masih menggunakan tromol. Sisi belakang sudah ada bumper besi juga yang ini sangat kokoh, bosku. Nah, seperti itu. Untuk lampu belakangnya kondisinya masih bagus juga, semuanya masih istimewa, nggak ada pecah, nggak ada baret bahkan. Dan di sini ada high mount stop lamp juga. Ada kamera mundur atau kamera parking, dan di sini untuk emblem Mitsubishi-nya dibuat dengan aksen chrome. Tulisan Triton, turbo intercooler. Bumper depannya ini sangat gagah. Nah, overview atau overall looks-nya untuk bagian belakang seperti ini. Ini adalah decap paling keren yang saya pernah lihat untuk yang sekelasnya. Kalau yang di atasnya ada si Ford Raptor, itu gagah sekali, tapi kelasnya tentu di atas daripada ini. Nah, ini adalah bak bagian belakang. Kalau kita buka, ini panjangnya kurang lebih 2 meter, dan dia sudah dipasangin cover, jadi nggak usah khawatir soal pada saat misalkan naruh barang di atas ini nggak akan melukai bagian sisi bodi bodi mobil dengan adanya cover di sini. Bahkan dipakai untuk memuat motor pun ini sangat bisa. Nah, untuk bagian atasnya ini dibuat flat, jadi biasanya kalau misalkan dipasangi penutup yang model tarik ke sini, ini menopangnya dengan sisi flat di sini, karena ini aksesoris sebenarnya ya. Jadi basicnya dari Triton yang Exit dipasangin seperti ini. Nah, di sana ada lagi palang besi untuk membuat mobil ini aman pada saat memuat barang dan ngerem ke depan. Itu tidak langsung menghantam bagian kaca yang ada di depan, tapi diamankan oleh palang besi yang ada di situ. Luar biasa ya. Nah, lalu bagaimana dengan sisi samping? Sisi samping tampilannya seperti ini. Aduh, luar biasa ya. Saya kok selalu kagum setiap kali melihat mobil ini dari sisi sini atau dari sisi samping. Paling saya suka mobil ini untuk melihatnya dari sisi samping.
Nah, pintu bagian sebelah kiri semuanya berfungsi dengan baik. Untuk bagian depannya juga dengan adanya tombol di sini, ini berfungsi dengan sangat baik pula. Sudah ada talang air juga yang ini original untuk all new Triton ya, all new Triton VGT high power di sini. Lalu kemudian ini adalah spion sebelah kirinya yang paling jauh diakses, tapi ini kondisinya masih sangat bagus pula. Nah, bagian sebelah kiri di sini ada footstep juga. Footstep ini tidak terlalu kokoh kelihatannya ya, tapi ini sangat cukup untuk kita berpijak pada saat ingin naik ke mobil ini. Nah, kita coba intip bagian bawahnya. Nah, seperti ini untuk bagian bawahnya. Semoga terlihat dengan jelas nih. Nah, seperti ini untuk bagian bawahnya, chassisnya. Soal yang kotor-kotor seperti itu ya, PN-nya tinggal dibersihkan sih semua, tinggal dicuci kolong, mobil ini jadi kelihatan semakin istimewa lagi. Nah, untuk profil velgnya seperti ini, mantap bosku. Jadi kalau kita lihat dari sisi sini, wait, luar biasa. Nah, sekarang kita coba intip bagian dalamnya seperti apa. Kita mulai dari sisi sebelah kiri. Nah, ini adalah bagian dalamnya. Nah, untuk bagian pintunya, door trim bagian sebelah kiri itu bahannya kulit di sini, jadi soft touch dengan stitching atau jahitan asli. Untuk bagian atasnya ini hard plastik, sama sandaran tangannya hard plastik. Dudukan tangannya hard plastik, sandaran tangannya itu kulit. Lalu kemudian di sini ada aksen hitam glossy pada housing untuk power window-nya. Tuas membuka pintunya warnanya chrome, dan di bawah ada door pocket dan cup holder. Nah, untuk jok yang sebelah kiri, dia pengaturannya hanya ada pengaturan untuk reclining dengan sliding, tidak ada pengaturan untuk high adjuster. Nah, di sini ada grip lagi untuk pegangan pada saat kita masuk, dan di joknya ini sudah ada tulisan atlet juga, yang ini memang jok khusus dibuat untuk varian atlet daripada si all new Triton ini. Nah, untuk baris kedua door trimnya seperti ini, kurang lebih sama seperti yang ada di depan. Pada bagian sandaran tangan dia kulit dengan stitching asli, dudukan tangan motif kulit tapi hard plastik. Di bawah ada cup holder, dan joknya dibuat varian perpaduan antara warna merah dengan hitam. Nah, sekarang kita coba intip sisi sebelah kanan lagi untuk baris kedua. Karena mobil ini adalah 5-seater, jadi hanya ada 2 baris. Ini basisnya, malah Pajero yang basisnya dari Triton ya. Jadi secara chassis mobil ini sama seperti Pajero. Pajero itu basisnya Triton itu intinya. Dan mobil ini berarti chassisnya sama dengan yang ada di Pajero, tapi mobil ini untuk seat ketiganya dipakai untuk barang. Nah, seperti itu. Untuk joknya seperti ini, stitchingnya asli bosku. Asli ini dan kelihatan mewah. Ini kulitnya bukan kulit sintetis ya, ini kulit yang mewah. Dan di sini ada lagi sandaran tangan dan cup holder pastinya untuk naruh minuman di situ. Di atas tidak ada sunroof, kalau mau dipasangin juga boleh. Nah, ini headrestnya atau sandaran kepalanya hanya ada 2. Dan di bagian belakangnya tinggal ditarik ke atas seperti ini. Di situ ada toolkit. Di belakang sini adalah toolkitnya. Nah, di sini ada seat pocket juga, dan di belakang pasti di door trimnya ada cup holder. Jadi sangat proper untuk menyimpan minuman. Nah, bentar kita tutup. Sekarang kita lihat sisi yang menjadi tempat daripada orang yang mendam-dambakan mobil ini, termasuk saya yang memimpikan untuk duduk di bagian depan sini. Kenapa bisa? Karena mobil ini memang kelihatan super gagah dan laki banget kelihatannya. Nah, sandaran tangannya kulit, stitching asli, dudukan tangannya hard plastik, housingnya piano black. Untuk bagian driver dia auto untuk power window-nya, yang lain masih belum. Lock power window ada, di bawah ada cup holder door pocket, dan ada grip di sini untuk naik ke mobilnya. Ada tweeter.
Di sini tidak ada grip yang retract, di bagian sebelah kiri ada. Yang sana yang ada, sorry ngeblur. Nah, untuk jok si drivernya ada headrestnya, yang tentu headrest ini adalah headrest yang adjustable, dan di sini perpaduan antara warna merah dengan hitam pula dengan material kulit yang coba nih lihat. Ini empuk dan nyaman untuk dipencet-pencet. Pengaturan joknya 8 arah dan semua masih berfungsi dengan normal. Praktis mobil ini kurang lebih 1 tahun. Oh, 6 arah ya, maju. Oh ya, 8 arah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Seperti itu. Nah, di sini ada sandaran tangan yang dia bisa jadi tempat penyimpanan juga. Remnya rem tangan. Nah, pengaturan untuk 4x4-nya dia knob putar seperti ini. Nah, untuk transmisinya, seperti ini, automatic. Lalu kemudian di sini ada start dan stop engine button. Nah, start dan stop engine buttonnya di sini, ini berarti mobil ini sudah menggunakan kilas seperti yang kita tunjukkan tadi di awal. Sorry agak ngeblur. Nah, pengaturan window-nya ada di sini, pengaturan jendelanya, dan dia sudah electric retract pastinya. Lalu kemudian di sini tidak ada cruise control-nya, di sebelah kiri ada audio switch-nya, dan ini sudah menggunakan tilt dan teleskopik untuk steeringnya. Nah, seperti itu. Lalu kemudian di bagian bawah ada head unit, yang head unitnya Asuka, dan AC-nya sudah menggunakan AC digital. Luar biasa. Nah, ini otomatis tapi bisa mode manual juga. Nah, coba kita intip bagian mesinnya. Kita intip bagian mesinnya. Saya penasaran untuk bagian mesinnya. Oh. Kok susah? Oh my god. Luar biasa. Setahu saya, entah saya yang kurang tahu, untuk Triton itu nggak ada yang kayak ginian. Nggak ada yang kayak ginian, setahu saya. Tapi ini entah dipasangi apa ini standar dari dealer, tapi setahu saya nggak ada. Nah, mesinnya masih menggunakan mesin lama seperti yang dipakai di Triton sebelumnya. Saya lupa nomor serinya, tapi ini adalah mesin yang sangat powerful untuk dipakai, bahkan dipakai di Pajero pula. Nah, seperti ini mesinnya. Kondisi mesinnya masih sangat istimewa. Tidak ada rembesan-rembesan, tidak ada hal yang menandakan bahwa bagian mesin daripada mobil ini ada PR. Coba lihat, semuanya masih sangat baik, semuanya masih rapat serapat-rapatnya, dan di atas sudah ada peredam juga untuk bagian kap mesinnya. Luar biasa. Di sini ada modul ABS-nya, so super istimewa mobil ini. Kita tutup lagi. Tentu lebih gampang untuk menutupnya karena menggunakan pegas seperti itu. Well, itu yang bisa kita sharing kali ini mengenai si all new Triton Athlete, yang bahkan saya nggak pernah ketemu lagi yang barunya untuk review. Saya selalu mengimpi-impikan untuk ketemu dengan mobil ini untuk direview, dan ternyata saya ketemu yang kondisi second tapi dia sudah dimodif dan ini kelihatan lebih sangat garang. Nah, itu yang bisa kita sharing kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf dan silahkan dikoreksi di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, itu sekali lagi yang kita share kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akan ketemu pada ulasan-ulasan otomotif atau review-review otomotif menarik berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.